dan khususnya juga untuk Ananda ya, Nadia, Iya, Pak. betul? Iya Nadia, Nadia Fitarani Putri akan mempresentasikan skripsinya dengan judul Pengaruh Struktur Aktiva Kinerja Keuangan dan Tingkat Penjualan Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di BI merupakan studi kasus pada perusahaan sektor otomotif periode 2015 sampai 2020. Ya, kepada Nadia, acara skripsi ujian skripsi dan skripsi ini ya dibagi menjadi dua bagian ya, presentasi nanti ya, tidak perlu lama-lama ya ininya presentasinya. Terus sebelum presentasi mungkin nanti setelah yang perlu itu adalah saran-saran pada saat sempro ya, apa dulu yang udah perbaikan dulu. Nah, terus itu di dalam presentasi. Kemudian setelah itu nanti tanya jawab ya dengan para penguji. Setelah itu setelah jawab nanti ada pengumuman hasil ya. Baik, kita mulai saja untuk menyingkat waktu. Pertama mungkin presentasi dulu dari Nadia ya. Tapi untuk itu dari penguji memberikan kesempatan untuk berdoa dulu terlebih dahulu supaya tidak grogi ya. Nah silakan Nadia. Pricing subsidi kan ini pricing subsidi. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Mardaria, AKM MCA selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Bapak Dr. Sparta ME AKCA selaku anggota penguji 1 dan selaku dosen pembimbing saya. Dan yang terhormat Bapak Dikdik Sadikin SPMSI selaku anggota penguji 2. Terima kasih atas kepada para dosen penguji yang sudah memberikan waktu yang berkenan untuk meluangkan waktunya pada hari ini, sehingga saya bisa mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Aktiva Kinerja Keuangan dan Tingkat Penjualan Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BI, itu studi kasusnya pada perusahaan sektor otomotif periode tahun 2015 sampai 2020. Nadia tolong itu cam-nya di on kan? Nah gitu. Oke. Nah, ya. Oke. Ini saya langsung presentasi ya Pak. Ya silakan. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang bab 1, itu ada pendahuluan, bab 2 landasan teorinya, untuk bab 3-nya metodologi penelitian, bab 4-nya hasil dan pembahasan, untuk bab 5-nya kesimpulan dan saran. Masuk ke dalam bab 1, untuk di bab 1-nya ada latar belakangnya, seperti yang kita sedang alami pada saat ini, kondisi perekonomian sedang mengalami gejolak yang dapat memberikan dampak baik dan buruk bagi perusahaan, karena di masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa perusahaan yang mengalami lonjakan peningkatan produksi dan ada juga yang mengalami penurunan karena kondisi sehingga berpengaruh terhadap profitabilitas dari perusahaan tersebut. Berdasarkan dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, total penjualan mobil sepanjang Januari sampai Maret tahun 2020 ini hanya turun 6,9% atau lebih dari 17.000 unit dari capaian tahun lalu. Tentunya bagi perusahaan, profitabilitas ini dijadikan sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama jangka waktu periode tertentu, serta melihat seberapa efektif perusahaan mengelola aset yang dimilikinya. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3, itu yang pertama terdapat penurunan tingkat produksi atau aset perusahaan di masa pandemik yang mengakibatkan penurunan tingkat profitabilitas perusahaan. Untuk yang kedua ada tindakan pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan penjualan yang dapat menaikkan jumlah laba dan kinerja keuangan yang baik dapat mempertahankan serta menarik para investor juga customer. Yang ketiga, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan, itu seperti pertumbuhan penjualan, debt to equity ratio, receivable turnover, dan ukuran perusahaan.
Selanjutnya, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh struktur aktiva terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor otomotif periode tahun 2015 sampai 2020. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor otomotif periode tahun 2015 sampai 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh tingkat penjualan yang mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor otomotif tahun 2015 sampai 2020. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dari ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor otomotif. Masuk ke dalam bab 2. Untuk penjelasan dari struktur aktiva ini, dalam pernyataan menurut PSAK nomor 16 tahun 2015 dikatakan bahwa aset tetap adalah aset yang berwujud, yang penggunaannya lebih dari 1 periode atau 1 tahun, dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Yang kedua itu ada kinerja keuangan, di mana kinerja keuangan ini adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik yang menyangkut aspek penyimpanan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Selanjutnya ada tingkat penjualan, di mana pastinya suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik jika terdapat peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utamanya, yaitu aktivitas eksportasinya. Selanjutnya, profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana hasil laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu dari aktivitas penjualan maupun aktivitas investasinya. Untuk rangka pemikiran pada penelitian ini itu ada 3 variabel independen, di mana yang pertama struktur aktiva sebagai X1, kinerja keuangan itu sebagai X2, dan tingkat penjualan sebagai X3. Dari ketiga variabel independen ini diharapkan dapat berpengaruh secara positif terhadap profitabilitas atau Y sebagai variabel dependennya. Untuk pengembangan hipotesisnya, diharapkan untuk H1, struktur aktiva berpengaruh positif terhadap profitabilitas, H2, kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan H3-nya, tingkat penjualan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Untuk bab 3, di sini ada objek penelitian. Untuk objek penelitian dan unit yang akan dianalisis yakni perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang otomotif, yaitu periode tahun 2015 sampai 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk desain penelitiannya, saya menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk jenis data penelitiannya, ini saya menggunakan data sekunder, di mana data-data tersebut diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Untuk metode pengambilan sampelnya, menggunakan purposive sampling, itu adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan oleh peneliti ini untuk menentukan sampel, yakni perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, yang bergerak di bidang sektor otomotif serta memiliki laporan tahunan dan laporan keuangan dengan data yang lengkap selama tahun 2015 sampai 2020 berdasarkan informasi yang tersedia. Untuk teknik penghimpunan dan pengujian datanya itu menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam penelitian yang bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan juga literatur yang memberikan informasi secara lengkap. Pengujian ini menggunakan program eFuse, di mana program eFuse ini merupakan software yang populer di bidang ekonomi dan relevan digunakan untuk mengolah data eksperimetrik, mampu menggenerate model random effect dan model fixed effect, sekaligus memilih model mana yang paling relevan melalui uji Chow dan uji Hausman. Untuk teknik analisis dan pengolahan datanya, itu ada estimasi model, regresi data panel. Ada 3, common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Untuk penentuan model estimasinya ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier.
Untuk pengujian asumsi dan kesesuaian modelnya, yang digunakan dalam penelitian ini yakni uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Untuk uji hipotesisnya dalam penelitian ini menggunakan uji T, di mana data yang dipakai dalam penelitian berupa data kuantitatif, berskala interval atau rasio. Jumlah data yang digunakan untuk masing-masing sampel itu kurang dari 30 buah, yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independennya secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Untuk ke bab 4, ini ada gambaran umum objek penelitiannya, di mana objek penelitian digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur sektor otomotif yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 sampai 2020 dengan data yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Untuk variabel dependennya itu ada variabel profitabilitas yang dengan ukurannya menggunakan untuk variabel independennya itu ada struktur aktiva atau RTR, risiko turnover, kinerja keuangan, debt to equity ratio, dan tingkat penjualan atau sales growth. Sehingga untuk dalam penelitian ini diperoleh data sampel penelitian sebagai berikut, itu ada perusahaan PT Astra International Tbk, PT Astra Auto Parts, PT Gajah Tunggal Tbk, PT Goodyear Indonesia Tbk, PT Indoporsa Tbk, PT Indomobil Sukses International Tbk, PT Indospring Tbk, dan PT Prim Alloy Steel Universal Tbk. Untuk data sekunder yang diolahnya itu perusahaan yang terdaftar di BEI-nya terdapat berjumlah 15 perusahaan. Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan selama periode 2015 sampai 2020 itu ada 2 perusahaan, dan jumlah sampel yang layak diobservasinya itu ada 8 perusahaan. Untuk periode pengamatannya itu ada 6 tahun, dan unit analisisnya 48 observasi. Untuk yang pertama itu ada hasil dari statistik deskriptifnya. Untuk hasil statistik deskriptifnya itu merupakan teknik analisis yang mendeskripsikan data hasil penelitian dengan cara menilai dari minimum, maksimum, rata-rata atau min, dan standar deviasinya terkait dengan variabel penelitian yang dikumpulkan dari masing-masing variabel. Yang pertama, untuk variabel profitabilitas diperoleh nilai maksimumnya 0,08067, diperoleh dari PT Indoporsa Tbk pada tahun 2017. Untuk nilai minimumnya sebesar minus 0,061035, itu diperoleh dari PT Goodyear Indonesia Tbk pada tahun 2020. Untuk nilai rata-ratanya diperoleh 0,20957, yang berarti di mana perusahaan ini sedikit memperoleh profitabilitas. Untuk nilai median ROA-nya itu diperoleh 0,014474, dan nilai standar deviasinya 0,032453, di mana dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil statistik deskriptif yang diperoleh dari profitabilitas itu menunjukkan bahwa data ini tidak terdistribusi dengan baik, sebab standar deviasi memiliki nilai yang lebih besar. Untuk hasil dari struktur aktivanya diperoleh nilai maksimumnya sebesar 16,92240, itu diperoleh oleh PT Goodyear Indonesia Tbk pada tahun 2017. Untuk nilai minimumnya diperoleh 0,863800 oleh PT Indomobil Sukses International Tbk tahun 2020. Untuk nilai rata-ratanya diperoleh 5,590,769, nilai mediannya 4,811050, nilai standar deviasinya 3,870136. Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai min itu lebih besar daripada standar deviasinya, yang berarti data terdistribusi dengan baik. Dengan nilai maksimum yang diperoleh menunjukkan perusahaan mampu mengelola efisiensi rasio piutang usaha, dan pernyataan sebaliknya berdasarkan nilai minimum yang diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Selanjutnya
pada kinerja keuangan itu diperoleh nilai maksimumnya 3,751000 dari PT Indomobil Sukses Internasional Tbk pada tahun 2019. Untuk nilai minimumnya 0,01019000 diperoleh oleh PT Indospring Tbk tahun 2019. Untuk nilai rata-ratanya 1,189,83944, untuk nilai mediannya 0,991050, dan nilai standar deviasinya 0,934824. Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai min-nya itu lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi, yang berarti data terdistribusi dengan baik. Dan untuk tingkat penjualan atau sales growth itu menghasilkan nilai maksimalnya 0,393800 diperoleh dari PT Prima Alloy Steel Universal Tbk pada tahun 2018. Nilai minimumnya minus 0,688100 diperoleh dari PT Prima Alloy Steel Universal Tbk pada tahun 2019. Nilai rata-ratanya minus 0,047258. Nilai mediannya diperoleh minus 0,008000. Untuk nilai standar deviasinya diperoleh 0,01840818, di mana dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai min ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi, yang berarti data tidak terdistribusi dengan baik. Selanjutnya, untuk penentuan model data panel itu ada 3, uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Di mana uji Chow ini untuk mengetahui apakah model fixed effect model lebih baik daripada common effect model. Uji Hausman untuk memilih antara fixed effect model atau random effect model, dan uji Lagrange multiplier untuk memilih model yang terbaik antara common effect model dan random effect model berdasarkan hasil dari uji Chow dan uji Hausman. Untuk hasil dari uji Chow, dapat dilihat bahwa probabilitas cross-section chi-square uji Chow ini adalah 0,00, berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa H0 ini ditolak dan H1 diterima, yang berarti dalam uji Chow yang digunakan adalah fixed effect model. Untuk hasil dari uji Hausman, itu nilai cross-section chi-square uji Hausman adalah 0,7109, yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima, maka yang tepat digunakan dalam uji Hausman ini yakni random effect model dan dilanjutkan dengan uji Lagrange multiplier. Untuk hasil uji LM, itu diperoleh nilai cross-section BP-nya adalah 0,00, yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model. Selanjutnya, uji asumsi klasik, itu ada 4. Pada uji normalitas, untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi dengan normal atau tidak berdasarkan variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian. Uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dan dependen. Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Dan yang terakhir, uji autokorelasi untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan periode sebelumnya dalam model regresi linear. Yang pertama, kita lihat dari hasil uji normalitasnya, itu diperoleh probabilitas Jar-Kueberannya sebesar 0,891811, yang berarti nilai tersebut di atas 5% atau 0,05, sehingga data dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal. Untuk hasil dari uji multikolinearitasnya, terdapat hasil correlation matrix-nya memiliki nilai di bawah 0,90, maka model dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas dan tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel dependen atau variabel independen. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, diperoleh dari nilai probabilitas RTR sebesar 0,9270, untuk nilai probabilitas DER sebesar 0,9620, dan nilai probabilitas
SG sebesar 0,4292, di mana menunjukkan nilai probabilitas dari masing-masing variabel lebih besar dari nilai signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan tidak adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya, hasil dari uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watsonnya sebesar 1,973813. Jumlah observasinya ada 48 sampel dan nilai DL-nya diperoleh 1,4064. Nilai DU-nya sama dengan 1,6708. Di mana berarti posisi DW ini berada di antara DU dengan 4 dikurangi DU sehingga tidak terjadi autokorelasi. Dari hasil selanjutnya, hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai konstanta sebesar 0,044254 yang menunjukkan bahwa jika struktur aktiva, kinerja keuangan, tingkat penjualan, dan interaksi struktur aktiva dengan kinerja keuangan serta tingkat penjualan dianggap konstan, maka profitabilitas yang diperoleh akan mengalami kenaikan sebesar 0,044254. Selanjutnya, nilai koefisien variabel struktur aktiva sebesar minus 0,000781 menyatakan bahwa setiap adanya 1 unit nilai receivable turnover akan diikuti berkurangnya nilai profitabilitas. Selanjutnya, nilai koefisien kinerja keuangan diperoleh sebesar minus 0,013173, yang artinya di setiap tingkat kinerja keuangan mengalami penurunan 1%, maka rata-rata tingkat kinerja keuangan akan menurun sebesar 1,3173%. Selanjutnya, untuk koefisien tingkat penjualan adalah 0,070558. Hal ini berarti ketika tingkat penjualan naik 1%, maka rata-rata tingkat profitabilitas pun akan naik. Selanjutnya ada uji hipotesis, itu dilakukan uji koefisien determinasi R kuadrat dan uji statistik T. Untuk hasil dari uji koefisien determinasinya dapat dilihat dari nilai adjusted R square-nya sebesar 0,779747, yang artinya bahwa variabel struktur aktiva, kinerja keuangan, dan tingkat penjualan dipengaruhi oleh variabel profitabilitas, sedangkan sisanya sebesar 22,03% yang dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk hasil dari uji statistik T-nya, pada variabel struktur aktiva diperoleh nilai probabilitasnya 0,7342 atau lebih besar dari 0,05. Untuk kinerja keuangannya diperoleh nilai probability-nya sebesar 0,1696 atau lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya, untuk tingkat penjualannya diperoleh probabilitas sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga tingkat penjualan ini berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Selanjutnya, untuk pembahasan hasil dari penelitian ini, yang pertama ada pengaruh struktur aktiva terhadap profitabilitas, di mana hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis dari struktur aktiva ini berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Tidak terbukti karena hasil pengujian menunjukkan bahwa struktur aktiva ternyata tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Dalam penelitian ini, jika kewajiban mempunyai tingkat yang lebih rendah akan lebih disukai daripada lebih tinggi. Namun generalisasi ini harus dilihat secara cermat. Jika perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah kredit yang diberikan kepada pelanggan, menurut Trianto, kebanyakan perusahaan industri di mana sebagian besar daripada modalnya tertanam dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal yang permanen, yaitu modal sendiri. Sedangkan piutang sifatnya pelengkap. Pada suatu titik kita akan kehilangan penjualan dan setiap manfaat yang diperoleh dari tingkat piutang itu akan lebih rendah. Akan ditutupi oleh penurunan penjualan juga. Jadi investasi dalam aset itu harus dioptimalkan dan tidak selalu harus diminimalkan. Yang kedua, itu ada pengaruh kinerja keuangan terhadap profitabilitasnya. Dalam pengujian ini menunjukkan bahwa kinerja tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan tidak terbukti sesuai hipotesis yang mengharapkan kinerja memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas.
Dalam penelitian ini menunjukkan perusahaan dengan tingkat kinerja keuangan yang kecil akan lebih mudah mendapatkan pendanaan dari investor karena bisa diartikan bila perusahaan tersebut memiliki rasio hutang terhadap modal yang lebih kecil, maka perusahaan memiliki kewajiban hutang yang kecil juga. Dan menunjukkan tingkat kemandirian perusahaan berkaitan dengan hutang sehingga menarik perhatian investor yang memberikan pinjaman. Semakin rendah rasio hutang terhadap modal, maka semakin baik juga dan tentunya manajer perusahaan harus cermat dalam melakukan pengambilan modal. Untuk produksi dan mengelola hutang dengan baik dilihat dari tingkat penjualan serta daya tarik investor yang akan mempengaruhi tingkat profitabilitas juga kualitas suatu perusahaan. Selanjutnya, pengaruh tingkat penjualan terhadap profitabilitas. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tingkat penjualan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pertumbuhan penjualan pada perusahaan akan memperlihatkan seberapa besar peningkatan penjualan yang terjadi pada perusahaan tiap tahunnya, dan pastinya akan mempengaruhi profitabilitas atau laba perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi semakin tinggi tingkat penjualan yang dilihat dari market share, maka laba yang diperoleh pun akan meningkat. Walaupun begitu, manajemen perusahaan harus mampu mempertahankan dan mengoptimalkan strategi penjualan dengan baik agar menjaga stabilitas laba perusahaan dalam berbagai kondisi. Sesuai dengan agensi teori yang sudah dijelaskan, yakni mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban agar dapat menghasilkan pertumbuhan penjualan yang meningkat serta kinerja keuangan yang baik. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama itu ada variabel struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, yang berarti besar atau kecilnya struktur aktiva tidak mempengaruhi profitabilitas. Yang kedua, variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, yang berarti tinggi atau rendahnya kinerja keuangan juga tidak berpengaruh terjadinya profitabilitas. Yang ketiga, variabel tingkat penjualan berpengaruh positif terhadap profitabilitas, yang berarti semakin tingginya tingkat penjualan, maka akan mempengaruhi profitabilitas yang diperoleh oleh perusahaan. Untuk keterbatasan penelitian dan sarannya, untuk dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan saran untuk manajemen perusahaan dan penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan yang dimaksud yakni yang pertama, penelitian ini menggunakan model DeCoDCAF yang dimodifikasi oleh Nichols tahun 2002 sehingga mengurangi sampel yang digunakan untuk penelitian. Saran bagi perusahaan dalam mengambil keputusan penentuan struktur aktiva, yakni dalam penggunaan hutang maupun modal sendiri, sebaiknya dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan tingkat penjualan serta kinerja keuangan yang baik dalam memperoleh profitabilitas dan situasi dan kondisi apapun untuk menghindari timbulnya kesulitan keuangan dan hilangnya kepercayaan customer maupun para investor terhadap perusahaannya. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang otomotif yang terdaftar di BEI dengan periode tahun 2015 sampai 2020 dan disarankan untuk peneliti selanjutnya menggunakan objek penelitian yang lebih luas, misalnya tidak hanya dari perusahaan manufaktur di bidang otomotif saja, tapi semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ataupun yang tidak terdaftar yang memiliki laporan keuangan yang lengkap. Untuk peneliti selanjutnya juga diharapkan hendaknya mempertimbangkan beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi profitabilitas sebagai variabel dalam penelitiannya agar tidak menggunakan model penelitian serupa. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nadia ya. Oke. Ya, siap ya, diskus ya. Yang pertama mungkin ini konfirmasi mengenai tadi nggak disebutkan ya, koreksi waktu sempro, saran-saran revisi dan apa aja nggak disebutin tadi. Untuk revisinya waktu sempro dengan Pak Komar itu judulnya itu tahunnya dikoreksi, tadinya awalnya tahun 2015 sampai 2019. Jadi ditambah 2015 sampai 2020. Untuk latar belakangnya ditambahkan perbaikan kalimat pendukung atau referensi sesuai sampel, yakni industri otomotif sesuai kasus yang akan diteliti sampai tahun 2020.
Selanjutnya update penjelasan kinerja keuangan yang bersumber dari IAI, menambahkan penjelasan umum terkait variabel yang dipilih. Terus untuk di bab 2-nya ditambahkan jurnal internasional minimal 3 yang bersumber dari referral Emerald. Untuk revisi yang dari Pak Dikdik itu pada bab 3 untuk memperbaiki formulasi rasio mengacu pada literatur buku Subramanian tentang analisis laporan keuangan, dan bab satunya latar belakangnya itu menambahkan grafik pendukung yang menunjukkan adanya penurunan penjualan pada sektor otomotif. Udah, itu aja ya? Iya, Pak. Koreksinya ya? Oke. Nah ini kan penelitian ini dari tahun berapa? 2012 ya, 2020. Berarti 2020 sudah ada COVID ya? Iya, sudah, Pak. Terus kondisikannya gimana dalam penelitian ini? Mengkondisikannya dalam menghadapi penjualannya ya Pak di bidang sektor otomotif, yang saya lihat itu dengan adanya penurunan penjualan sesuai dengan latar belakangnya itu mungkin strategi marketingnya dengan mengelola tingkat penjualannya dengan cara melakukan penjualan via sosial media seperti Instagram, mungkin ditawarkan mungkin banyak penawaran tentang DP-DP mobil yang lebih menarik, lebih rendah. Itu? Halo? Iya, Pak. Itu saja ya. Iya. Nah, pengaruhnya gimana dengan adanya COVID kan? Ada sebelum COVID kan itu 2019, sesudah ada COVID 2020. Pengolahan datanya seperti apa itu? Pengaruhnya karena adanya COVID ini, untuk pengaruhnya sesuai data yang diperoleh dari kata data, saya mengutip dari katadata.co.id, itu terdapat sepanjang Januari sampai Maret tahun 2020 hanya yang terjual itu 236.825 unit, turun 6,9% atau lebih dari 17.000 unit dari pencapaian tahun sebelumnya. Bila dilihat per bulan, penjualan mobil ini mulai jatuh pada bulan Maret. Realisasi penjualannya hanya 76.800 unit atau anjlok sebesar 15,01% dibandingkan bulan yang sama di tahun lalu. Untuk penurunan penjualan juga terjadi pada Januari dan Februari, yaitu masing-masing 2,1 dan 2,6%. Secara kumulatif, penjualan mobil merek Toyota dan Daihatsu sepanjang Januari sampai Maret turun masing-masing 2,45 dan 5,1% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Kedua merek ini memegang lebih dari 50% pangsa pasar di Indonesia. Dari hasil penjualan tersebut akan mempengaruhi tingkat penurunan dari profitabilitas yang diperoleh oleh perusahaan. Sudah itu? Iya, Pak. Oke, bagus ya. Saya menjawab. Ada apa namanya? Ada perlawanan untuk menjawab ya. Ya, bagus. Terus ini masalah abstraksi udah ada ya, abstraksinya tadi saya kelewat kali. Nggak lihat. Sudah ada, Pak. Sudah ada ya, oke. Iya. Ya, jadi tadi menjelaskan mengenai perbedaan sebelum COVID dan sudah COVID ya. Ya. Terus ini saya lihat di dalam tinjauan pustaka nih, grand teorinya itu memakai apa? Grand teorinya Signaling. yang tadi signaling. Signaling dan apa? Agensi teori sesuai yang ada di bab 2. Ya, oke. Cuman di situ tidak disebutkan ya signaling sama satu lagi di teorinya itu pencetusnya, kan? Jadi langsung yang merujuknya kepada definisi yang
penulis terdahulunya tidak, yang sebaiknya ya, yang tidak harus sebenarnya. Cuman langkah lebih bagusnya juga si pencetus teori agensi dan signaling itu ditampilkan juga gitu loh. Siapa coba pencetusnya? Pencetus yang maksudnya gimana Pak? Ya. Yang Signaling. Nah. Signaling siapa? signalingnya, Lupa. Ayo. kalau saya sih di sini menurut Suryani Pak. Iya Maksudnya sudah, mengutip itu bukan pencetus itu. Yang pencetus teorinya kan, itu grand teori ya. Ya baik Pak, Spence berarti ya. bukan lain Tadi saya masukin terpencetusnya. ya. Ya. Karena saya lihat itu apa namanya, grand teori untuk eh, apa tadi itu kan sebentar, signaling ya, agensi. Nah, agensi itu ngutipnya ke penulis kan, menurut ini Iya, teori iya. agensi menurut si siapa kan gitu. Nah kalau agensi siapa pencetusnya? Agensi, eh, saya hanya mengutip dari buku aja sih Pak. Ya, Kayak ya, Jensen ya, Meckling bukan Pak? iya benar ya, Jensen Martin. Tahunnya juga disebutin nanti ya, Ya, 1976 itu yang masuk untuk itu. agensi teorinya sudah ada, Ah, sudah ah, dijelaskan. oke. Oke, saran koreksi sempro sudah. Terus eh nah di usul aja ya. Di gambar kerangka pemikiran. Kita lihat gambar itu di variabelnya kotaknya itu sebaiknya tidak harus, karena ada persepsi yang lain ya buat orang-orang IT, kodenya kalau kotaknya tumpul ujung-ujungnya pojok-pojoknya itu ada arti lain gitu. Oh iya Pak, baik. Ya dibetulin itu. Oke. Diganti dengan yang kotak biasa ya. Iya. Nah terus kembali ke koreksi lagi nih ya. Nah, waktu sempro kayaknya sudah dibahas tapi nggak di sini ya. Itu mengenai kata pengantar, kan? Iya Pak. Kata pengantar yang pertama itu apa? Tuhan yang Maha Esa ya. Iya. Kan sudah di atas ya. Iya. Di atasnya sudah ada, jadi nggak perlu lagi diulang di bawah. Sebentar sih. Ya, puji kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala Oh ya. iya. Ya, SWT-nya nggak usah disingkat ya, nggak terlalu, ya kan? Jangan pelit, Iya. jangan singkat. Tuhan yang Maha Esa-nya naik ke atas, terus karena ini dunia akademis, maka yang pertama itu ucapan terima kasih sesuai dengan susunan organisasinya, ketuanya dulu ya, ketua IBS, ya kan? Wakil Iya. ketua 1 ya, baru Waspata kan, wakil ketua 2, wakil ketua 3, siapa namanya tuh ya. Nah baru yang lain-lainnya ya gitu. Nah penguji di sini jangan disatuin ya, satu-satu nanti Pak Dik marah kalau Iya. satu nama saya ya. Pak Dik monitor. Nah itu ya, jadi susunannya malah keempat tuh ya. Pak Kusumaning Tias. Oke ya, nanti di sesuai dengan jabatan ya. Setelah itu setelah itu terserah ya. Urutan berikutnya siapa? Mau orang tua dulu ya, mau siapa? Oke, itu untuk apa? Nah, saya tidak ini ya, kurang melihat ada perbedaannya dengan peneliti terdahulu. Perbedaannya di mana? Perbedaannya sih saya lihat ada, cuman siapa yang menulis dipakai rujuk perbedaannya itu nggak ada tuh. Coba lihat, atau silahkan dipertahankan ya. Perbedaannya itu saya menggunakan penelitian dari sebentar.
dari Niluh Made, Wiwik Oktaviani, dan Igusti Bagus Wiswana. Itu dia yang berjudul Peran Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan dalam Memoderasi Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas. Jadi Perbedaannya mungkin ya. karena dia keterbatasannya di sektor pertambangan, sedangkan saya di sektor otomotif. Untuk variabel independennya, dia menggunakan struktur modal. Dependen ukurannya itu ukuran perusahaan, moderasinya ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Itu perbedaannya ya. Itu perbedaan ya. Persamaannya apa? Persamaannya dari variabelnya Pak, saya sama menggunakan ukuran perusahaan dan struktur modal. Ya, cuma satu itu aja. Peneliti terdahulunya atau apanya Pak? Ya, peneliti terdahulunya. Yang perbedaannya ya kan harus maksudnya kan mengutarakan bedanya itu seolah-olah kita tuh orisinal gitu ya. Jadi yang beda loh dengan yang lain. Ambil contoh 3 atau berapa kan bedanya di mana kan gitu. Mungkin dari hasil penelitiannya yang struktur modalnya itu berpengaruh signifikan, sedangkan pertumbuhan penjualannya tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Sedangkan di hasil penelitian saya ini di tingkat penjualannya dia berpengaruh positif, sedangkan untuk struktur aktifanya dan kinerja keuangannya tidak berpengaruh secara positif terhadap profitabilitas. Oke. Ada berarti ya? Iya Pak. Ada, oke. Ya dari saya itu dulu ya, nanti nyusul ya. Baik Kak, terima kasih. Setelah Pak Dik dulu, Pak Dik udah kasihan, udah menunggu dari tadi. Pak Dik silakan Pak Dik. Nanti saya sambung lagi. Nadia. Iya Pak. Nah, di abstraksi kamu sebut berapa sampel itu? Abstraksi ada 8 sampel, itu populasinya 48 perusahaan. 48 perusahaan yang listing itu? Iya, yang memiliki laporan keuangan yang lengkap, terus yang layak untuk listing di Bursa Efek? Iya, di Bursa Efek Indonesia, Pak. Terus dari sampel yang kamu ambil ada 2 perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan ya? Iya, tidak lengkap laporan keuangannya. Jadi tahun 2015. Nah, dia lihat di mana itu tidak lengkap tuh? Perusahaan apa itu? Perusahaannya yang tidak lengkap itu ada yang Nipres TBK, itu ada di bab 3 lampirannya, daftar perusahaan otomotifnya. Nipres TBK. Sama satu lagi itu Bintrako Dharma. Itu tidak lengkap Pak data laporan keuangannya. Oh, Nipres ya? Iya, Nipres TBK. Oke. Sudah lihatnya di IDX? Iya, IDX. Tahun berapa itu laporan keuangannya yang ada? Yang nggak ada itu 2015, 2020 juga dia belum ada Pak. Jadi ada yang udah ada, terus 2016-17-nya itu nggak ada, terus 2018-nya ada. Ada, kamu salah nyari. Ya. Ada ke saya punya itu Nipres 2015 ada, 2016 ada, 2014 juga ada dia punya. Saya di IDX-nya nggak ada Pak. Nah, itu. Yang kalau misalkan di IDX nggak ketemu, kamu coba masuk ke websitenya dia. Oh iya Pak. Ya. Itu Nipres sudah ada itu. Yang 2000 sampai 2000 itu berapa? Ada PDF-nya udah lengkap kok. Ya. Terus saya lihat di daftar pustaka kamu ada struktur aktiva ya. Daftar pustaka. Yang blogspot itu. Saya klik nyambung gitu ke sana tuh.
struktur aktiva. Ada kan di daftar pustaka kamu tuh. Oh, yang ini Pak, berembun ilmu Blogspot itu. tuh. Yang blogspot ya. Iya, Diklik itu langsung nyambung masuk ke sana ya. Kamu gunakan gitu. iya ada untuk sebagai di bab 2 penjelasan dari Yang struktur kamu aktiva. ambil dari sana. Iya, Yang kamu ambil dari sana apa? yang diambil itu kutipannya. Pengertian dari struktur aktivanya mungkin ini adalah yang ini aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki suatu badan usaha. Kekayaan tersebut dapat berupa hak atau benda yang dikuasai dan telah diperoleh perusahaan dari kegiatan atau transaksi di masa lalu, misalnya tanah, gedung, mesin, peralatan kerja, dan kendaraan. Di kalimat akhirnya dia ada proksinya loh. Struktur aktiva menggunakan apa di sana? Terakhir menggunakan Total aset turnover ya. gimana Pak? Proksinya menggunakan total aset turnover ya. Oh iya, Kamu menggunakan Tapi- kondisi payable turnover. iya. Terus saya rubah lagi Pak karena kan waktu sebelum Sempro itu Pak Didik minta untuk disesuaikan dengan literatur yang ada di buku Subramanyam. Ya, sebenarnya oke. Mm-mm. Sebenarnya ada Terus- turnover tuh kan banyak. Aset, Iya. ada. Kenapa kamu menggunakan aset? Karena Karena kalau kamu menggunakan aset itu akan berpengaruh. Kalau yang namanya itu kamu pakai apa? Kondisi payable ya. iya receivable turnover Payable bagi apa? perputaran piutang usaha Dibagi penjualan. dibagi rata-rata ya penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Oke, ada yang hilang tuh. Oke, saya pengen lihat pengolahan data kamu deh dari data mentahnya terus masuk ke IPU sampai ke ini sampai menarik kesimpulan. Saya presentasikan nggak itu? Pengolahan datanya dari IPU Sama dari Excel-nya dulu deh. sebentar. Excelnya ini hasil dari 48 observasinya, Pak. Coba lihat layarnya. IPU sampai ke persamaan regresi yang kamu gunakan dalam pengujian hipotesa. Untuk Excelnya nah ini yang 8 sampel. Bisa share nggak? Share. Gimana, Pak? Tampilannya masih sekian dan terima kasih. Yang Oh iya, sebentar. Ini yang hasil observasi 48 observasinya, Pak. yang Excel-nya coba share. Yang Excel. Excel.
udah jadi ROA. Iya Pak? ROA-nya udah jadi itu. Iya ini ada, soalnya saya ganti yang gabungan ini cara penghitungannya. Itu maksudnya tuh dari cara perhitungan, menghitungkannya. Terus ROA-nya gimana? ROA-nya gimana ROA-nya? Keuangannya, sebagian dari keuangan. Coba, tadi ya, Iya Pak? itu yang ROA gimana hitungnya? Apa bagi apa? Yang mana? ROA apa bagi apa? Oh yang ROA. Ini laba setelah pajak dibagi total aktiva. Nah, ini yang ini apa ya? Yang 11 itu apa tuh? Nah, yang 11. Pras itu apa pras? Pras itu ini Prima Alloy Steel Universe. Total asetnya jomplang banget ya turunnya. Total aset. Dari 1 triliun ke 14 juta. Jadi ya, Oh, itu jomplang ini banget, jauh banget angkanya tuh. ke sini ya Pak? Iya. Oh yang ini punya MX Pak. Yang pras cuma sampai sini. Oke. Keluar ROA-nya ya. Oke. Iya. 2%. Ya. Terus setelah itu apa lagi? Terus ada ini tingkat penjualannya, sales growth-nya, rumusnya sales T dikurangi dengan sales T tahun sebelumnya dibagi dengan sales T yang pada tahun ini. Tuh, di data ya. Iya. Lupa yang tadi itu. Reviews. Untuk hasil EViews-nya ini Pak. Ini untuk hasil Bisa menggunakan reviews? Nggak bisa ya? Bisa, tapi di laptop ini EViews-nya belum download Pak. Oke. Ada di laptop satu Oke. lagi. Ini yang pertama apa ini? Ini ada model dari Common Effect model. Yang pertama kan diuji dulu uji cow-nya, diperoleh hasil nilai probability-nya itu 0,00. Yang mananya? Yang mau lihat? Yang ini Pak, probabilitanya. Yang bawah. Iya. Yang statistik. Terus berarti hal satunya diperolehnya ya, model terbaik itu fixed effect model. Terus untuk hasil uji cow-nya oh yang ini Pak maaf hasil uji cow-nya. Ini probabilitanya cross section chi-square-nya dan cross section f-nya. Terus kesimpulannya karena diperoleh probabilitanya itu 0, maka H0-nya diterima, artinya model fixed effect model lah yang sesuai. Itu selanjutnya dilakukan uji Hausman. Ini dengan membandingkan dari random effect dengan fixed effect model. Itu harus itu. Nah, dia harus diperoleh membandingkan random effect dengan fixed effect harus. Ini kalau saya lihat dari ininya sih langkah-langkahnya seperti itu sih Pak. Itu harus membandingkan random effect dengan fixed effect. Iya untuk melihat
model mana yang paling tepat untuk digunakan untuk uji Chow ataupun uji Hausman-nya. Itu yang paling bagus di sini mana? Kalau di uji Hausman itu probabilitasnya diperolehnya 0,7109. Jadi kesimpulannya karena 0,7109 itu lebih besar dari 0,05, maka model yang tepat untuk digunakan berarti model random effect model, Pak, yang sesuai. 0,719 yang mana itu? Uji Hausman. Apa yang bandingkannya? Yang membandingkannya itu REM, RE versus dengan fixed effect model. Jadi Terus kamu lihat H0 apanya itu? Lihat dari hasil probabilitanya, Pak. Prob yang mana? Chi-square-nya. Chi-square, mana Chi-square-nya? Ini cross section randomnya. Oh, yang itu Chi-square-nya. Oke. Ya, probabilitasnya 0,7109. Di atas 0,05 dong. Iya, di atas 0,05, maka yang model yang paling tepat digunakan untuk penelitian selanjutnya di uji Hausman ini adalah random effect model. Karena tadi uji Chow dan uji Hausman-nya berbeda hasilnya, maka dilanjutkan lagi dengan uji Lagrange multiplier. Hasilnya uji Lagrange multiplier. Untuk uji Lagrange multiplier-nya itu menghasilkan nilai probabilitas dari BP-nya itu 0,00 cross section-nya. Nah, itu berarti lebih kecil dari 0,05. Hipotesisnya diterima. Berarti dengan demikian metode yang paling tepat digunakan itu adalah random effect model. Terus untuk penelitian selanjutnya ada uji statistik deskriptif. Deskriptif ini dilihat dari 3 ada variabel ROA, RTR, DER, dan SG. ROA-nya berapa rata-ratanya? Rata-ratanya itu 0,020957. Untuk gimana, Pak? ROA-nya 0,02. Ya, 0,02. Apa artinya? Ya, 0, min-nya 0,02. Apa artinya tuh? 0,02. Artinya perusahaan manufaktur ini terutama pada sektor otomotif sedikit memperoleh profitabilitasnya, Pak. Rata-rata profitabilitasnya rendah sedikit. Profitabilitasnya berapa? 2% ya? Iya, 2%. Rata-rata industrinya berapa? Nggak tahu ya? Gimana, Pak? Rata-rata industri otomotif berapa? Nggak tahu ya? Rata-rata industri otomotifnya, karena saya ini dari paling menghitungnya dari ROA-nya, Pak. Terus RTR-nya? Kalau untuk RTR-nya rata-ratanya 5,590769. Nah, berarti perusahaan ini kurang efisien dalam mengelola struktur aktifanya juga, Pak. Yang efisiennya bagaimana? Karena dilihat dari nilai min-nya itu lebih besar daripada standar deviasinya. Oh gitu. Oke. Di sana ada yang maksimum ada 16 ya, yang minimumnya 0. 86. Iya. Dong. 86 siapa itu? 0,86 dari PT Indomobil Sukses Internasional TBK tahunnya 2020. Itu hasil minimumnya. Ya, artinya apa 0,86? Artinya dari penjelasan ini, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini kurang efisien dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, Pak. Oke. Apa bedanya 0,086 dengan 16?
Kalau yang 16 ini kan diperolehnya dari PT Goodyear Indonesia tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu mengelola efisiensi rasio piutang usaha. Kalau untuk minimumnya itu berarti rendah, perusahaan tidak kurang efisien dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Dikatakan efisien bagaimana tuh? Perputaran yang tinggi atau perputaran yang rendah? Kalau yang efisien, menurut saya itu yang piutang itu harusnya sesuai Pak. Jadi sesuai dengan penjelasan yang tadi. Ya, kalau misalkan kata kamu kan tadi nggak efisien. Yang satunya lagi yang 0, itu nggak efisien. Jadi yang benar yang gimana yang? Kalau menurut teorinya gimana? Jadi harus balance Pak antara, jadi misalnya kalau perusahaan mengeluarkan kredit, kredit itu juga kan piutang itu jadi harus, karena dia juga mempunyai modal, harus seimbang dengan tingkat penjualannya juga. RTR itu rumusnya apa yang kamu gunakan? RTR itu ini penjualan dibagi rata-rata piutang usaha kali 100%. Oke, penjualan dibagi Rata-rata piutang usaha. Ya. Nah, sekarang kalau hasilnya misalkan 0,86, artinya apa tuh? 0,86 berarti dia kurang efisien ya Pak. Oke. Terus kalau misalnya hasilnya 16? 16 berarti dia mempunyai tingkat piutangnya, mengelolanya efisien dari pengelolaan pendapatan labanya. Perputaran piutang setahun 16 kali. Ya. Perputaran piutang setahun cuma 0,86 efisien. Ya berarti karena RTR ini kan merupakan aset yang harus didanai oleh biaya modal. Dengan mengurangi tingkat piutang akan mengurangi biaya overhead tambahan dalam bentuk bagian kredit dan penagihan juga Pak. Jadi yang efisien yang mana? Oh, berarti yang jika piutangnya rendah ternyata Pak. Yang mana? Yang minimum. Yang 0 kan? Iya, betul. Penjelasan kamu begitu? Salah Pak. Oke, langsung ke DER. 0,8 ini saya bilangnya kurang efisien. Ya kalau kamu bicara efisien, tidak efisien, kamu lihat dong itunya. Ya, baliklah ke perputaran nih. Yang tinggi apa yang rendah yang efisien? Yang rendah. Yang rendah ya? Iya. Overhead, kalau kamu bicara tadi ada tentang overhead gitu kan gitu ya. Kalau semakin tinggi perputaran berarti pasti semakin tinggi dong. Ada pembayaran biaya untuk piutang, macam-macam ya. Iya betul Pak. DER. Gimana DER-nya? Untuk DER-nya nilai rata-ratanya 1,183944. Mediannya itu 0,99100. Untuk nilai minimum equity ratio misalkan 3,75, apa artinya tuh? 3,7 pencapaian kinerja keuangan perusahaannya itu meningkat ya Pak. Artinya debt to equity ratio perbandingan utang dengan ekuitas. Ya kan? Nah, iya. Kalau 3? Kalau 3 utangnya lebih besar dari modal dong, ya? Iya Pak. 2,75 kalinya. Iya. Benar nggak? Iya. Jangan iya aja, aku bantah lah. Terus yang 1,1
Dapat 0,1 tuh, 0,10 ya? Berapa tuh? 0,10 ya? 0,1011900. Apa itu? Itu nilai minimum dari DER-nya. Ya, siapa itu? PT Indospring Tbk. Nah, sekarang tahun 2019. yang Indospring sama yang 375 bagusan mana? Risikonya lebih besar yang mana risikonya? Percaya risikonya. Lebih besarnya yang Indomobil. Mobil risikonya tinggi ya? Profitabilitasnya tinggi ya? Paling tinggi ya? Untuk ini SG itu apa SG? Sales growth. Tingkat penjualannya, Pak. Itu siapa itu 0,39? 39 yang maksimum ya? Siapa itu? Iya, maksimum. Itu diperoleh dari PT Prima Alloy. Cuma dia di tahun 2018. Deskripsi, terus langsung ke hipotesis. Deskriptif ke uji normalitas. Normalitas. Kamu lihat yang probnya di atas 0, berapa? 0,891811. Ini normal. Iya, normal karena di atas 0,05. Oke. Nilai probabilitasnya. Multico? Ya Pak, multicolnya itu dia diperoleh correlation matrixnya di bawah dari 0,90. Jadi maka tidak terindikasi adanya multicol. Kalau terjadi multico berapa? 0,7? Dia di bawah 0,9 ya 0,7. Itu bisa terjadi multico. Iya. Oh, di bawah 0,9. Oke, terus Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Ini nilai probabilitanya dari masing-masing variabel RTR, DER, dan SG ini memiliki nilainya lebih besar dari 0,05. Artinya data terbebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya ada dari uji autokorelasi. Ini diperoleh nilai DW-nya 1,973813. Untuk variabelnya K-nya itu sama dengan 3. Nilai DL-nya itu diperoleh 1,464, DU-nya 1,6708. Lalu 4 dikurangi DL diperoleh 2,5936. Dan 4 dikurangi DU-nya diperoleh 2,3292. Jadi antara nilai variabel nilai DW itu berada di tengah-tengah di antara DU dan 4 dikurangi DU. Dihasilkannya ini 1,973813, maka kesimpulannya tidak terjadi autokorelasi. Untuk analisis regresi bergandanya, ini diperoleh 0, RTR-nya konstantanya itu 0,0442. Konstantanya 0,044. Iya, Pak. Artinya apa? Konstan koefisiennya 0,044254. Apa sih? Menunjukkan bahwa jika struktur aktiva kinerja keuangan yang tingkat penjualannya itu dianggap memiliki interaksi struktur aktiva dengan kinerja keuangan serta tingkat penjualannya dianggap konstan, maka profitabilitas yang diperoleh pun akan mengalami kenaikan sebesar 0,044254. Untuk RTR-nya itu nilai koefisien variabel struktur aktivanya diperoleh minus 0,000781, yang menyatakan bahwa setiap adanya satu unit nilai receivable turnover akan diikuti berkurangnya nilai
profitabilitas sebesar 0,00781. Selanjutnya ada nilai koefisien kinerja keuangan atau DER itu sebesar minus 0,13173, yang artinya setiap tingkat kinerja keuangan mengalami penurunan 1%, maka rata-rata tingkat kinerja keuangan akan menurun sebesar 1,3173%. Selanjutnya untuk koefisien di tingkat penjualan atau SG itu diperoleh 0,070558. Hal ini berarti ketika tingkat penjualan naik 1%, maka rata-rata tingkat profitabilitas pun akan naik sebesar 7,0558%. Ini berapa R square-nya? Dari misalnya berapa R square? Gimana Pak, R square? Nah, R square-nya berapa? Menggunakan yang ini kan? Yang total R square-nya berapa itu? Oh, R square-nya. Oh, yang hasil determinasinya ya. Ini R square-nya sebesar 0,779747. Itu berarti profitabilitasnya dipengaruhi dari variabel struktur aktiva, kinerja keuangan, dan tingkat penjualan sebesar 77,97%. Dan 97% ya dipengaruhi. Tapi kenyataannya di sini RTR tidak berpengaruh. RTR tidak berpengaruh. Apa nih? Dia Iya Pak. dipengaruhi katanya faktor ininya 77,97. Pada kenyataan pada saat uji tes statistik dua variabel tidak berpengaruh tuh RTR sama DER. Ada apa tuh? Kalau dilihat dari sini sih, karena dari koefisien determinasi R kuadrat ini kan dia mengukurnya nilai R kuadrat yang kecil, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen itu amat terbatas. Apa? Gimana dia? Kalau dilihat dari koefisien determinasinya, ini dia mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependennya, Pak. Variabel dependen yang mana? Dependennya RTR, DER, dan SG. Menerangkan yang dependennya, tapi kan itu kenyataannya tidak berpengaruh. Kan itu. Oke. Terus hasil penelitiannya gimana nih? Untuk hasil Kesimpulan, penelitiannya, skor sebesar 77,97. Berarti profitabilitas dipengaruhi oleh variabel struktur aktiva, kinerja keuangan, dan penjualan sebesar 77,97%. Sedang sisanya 22,3%. variabel lain. Nah, gini aja, 77% nih, ya kan? Sementara untuk struktur dan aktiva dan kinerja keuangan tidak berpengaruh kok oleh profitabilitas. Ada apa gitu? Oke, skip. Lanjut ke kesimpulannya. Apa? Mau jawab silakan. Mungkin dipengaruhi dari variabel yang lain mungkin Pak. Yang mana? Yang 77%? Yang 22,02. Iya, di luar itu. Pada kenyataan gini nih, maksud saya tuh. 77%. Ada struktur kapital, struktur aktiva, ada apa lagi? Ada kinerja keuangan, ada ya kan? Pada saat diuji ternyata mereka tidak berpengaruh kok. Yang berpengaruh ada Pak tingkat penjualan. Tingkat penjualan doang kan? Iya. Yang dua itu nggak berpengaruh, tapi pas dilihat di R square-nya 77% gitu.
Coba lihat F-nya berapa F-nya. F-nya itu 17,63. Udah ya. F statistiknya. Artinya apa tuh? Dia Iya, Pak. jawab dong. Eh, Saya ragu-ragu ngasih nilai kamu nih. F statistiknya 17,63, artinya variabelnya dipengaruhi ya, Pak? Kok nanya? Sekarang nanya kamu, kok balik nanya saya. Dipengaruhi ini, apa namanya, variabel struktur aktiva, kinerja keuangannya, dan tingkat penjualannya dipengaruhi oleh variabel profitabilitas. Nah, kalau F itu untuk apa? Uji bersama-sama ya, bukan? F statistik. Bukan. Simultan bukan? Kamu nggak gunain ya? Nggak apa-apa, lewat skip aja. Sekarang saya pengen lihat kesimpulannya, Untuk kesimpulan kesimpulannya, sarannya, keterbatasannya. ini kesimpulannya itu yang pertama, variabel struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang berarti besar atau kecilnya struktur aktiva tidak mempengaruhi profitabilitas. Yang kedua, variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, yang berarti tinggi atau rendahnya kinerja keuangan tidak mempengaruhi terjadinya profitabilitas. Yang ketiga, variabel tingkat penjualan berpengaruh positif terhadap profitabilitas, yang berarti semakin tinggi tingkat penjualan maka akan mempengaruhi profitabilitas yang diperoleh oleh perusahaan. Untuk sarannya itu saran bagi perusahaan dalam mengambil keputusan penentuan struktur aktiva, yakni dalam penggunaan hutang maupun modal sendiri, sebaiknya dapat dikelola secara efektif. Sebaiknya menurut saya nih, saran saya nih, hipotesa kamu itu yang pertama tuh apa? Struktur aktiva ya. Struktur aktiva diharapkan berpengaruh positif. Proksinya jangan perputaran piutang, tapi perputaran penjualan. Perputaran penjualan. Coba sarankannya begitu. Oh, yang struktur aktifanya berarti perputaran penjualan. Iya. Untuk penelitian berikutnya coba itu. Karena kalau lihat dari teori-teori yang kamu gunakan, semua bicaranya tentang perputaran penjualan. Nah, kenapa kamu menggunakan perputaran piutang? Siapa yang referensi mana yang kamu gunakan itu? Saya lihatnya dari buku Subramanyam, Pak, yang di sini untuk bagian dari asetnya. Ini perputaran. Di Subramanyam itu kan ada perputaran itu kan banyak. Iya, saya ngambilnya yang perputaran usaha, piutang usaha. Nah, perputaran aset, perputaran penjualan yang lebih luas. Kalau perputaran penjualan kan aset nanti yang dibaginya, aset rata-rata. Karena saya ingin melihat dari memiliki resiko penagihan dari sisi kreditnya juga, Pak. Jadi aset, bagaimana perusahaan ini mengelola nggak hanya dari penjualannya juga, tapi dari asetnya juga. Itu kredit yang diberikan, piutang yang diberikan juga terhadap customer. Ternyata kredit yang ini kan rendah, tadi ada yang efisien yang di Indomobil kan? Iya, ternyata ada yang rendah, Pak. Terus saran saya berikutnya, tadi ya kata kamu ada 2 data yang dibuang ya, yang dipakai ya, karena nggak listing di BI, di DX. Nah, sekarang kalau gini aja, kalau nyari di DX yang nggak ada, kamu masukkan aja nih press laporan keuangan PDF, pasti keluar kok itu. Oh iya, Pak, nanti saya cari lagi, Pak. Ya, jadi ini menurut saya sih data yang 2 itu kamu masukkan lagi deh. Oh iya, baik, Pak. Ya. Oke, saya cukup, Pak Komar. Terima kasih, Pak. Oke, cukup ini ya, komprehensif pertanyaan. Baik, suara saya ada ya, kedengeran ya? Iya, Pak. Iya, oke. Dari saya ini tadi saya meralat gambar angka pemikiran, ternyata sudah benar ya kotaknya, nggak tumpul-tumpul.
Ya, udah benar ini, nggak usah dikoreksi lagi. Ya, Pak. Terus, hanya di sini ada daftar isi yang belum rapi ya, halaman-halamannya. Tolong rapikan aja ya, itu yang nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Cuma nanti mungkin agak susah ngelihat komposisinya ya. Jangan komposisi itu lebih banyak di teori ya, banyak pembahasannya. Oke, itu nanti bisa di ini ya, jadi apa? Bukan ngajar. Terus daftar pustaka itu tidak ada jurnal internasional ya? Oh ya, belum dimasukin ya, Pak. Ya, Di sini. belum masukin. Masukin dong, sayang banget kamu. Ya, apa depend untuk pertanyaan-pertanyaan Pak Dikdik itu, waduh itu luar biasa ya. Nah, yang hari aja itu nggak terlalu itu 80% bisa kamu jawab ya, bagus. Oke. Nah, terus ada catatan apa tadi ya? Jurnal internasional sudah, daftar isi ya, tolong dirapihkan, ya kan? Daftar pustaka ya, belum ada jurnal internasionalnya ya. Kalau bisa sih minimal 2 lah ada ya. Terus juga itu jurnal-jurnal dari dosen-dosen IPS dong ya, masukin ya. Sudah ada, Pak, saya menggunakan jurnal Pasparta. Oh, satu ya pas Sparta. Kalau nggak kalau sampai nggak ada, waduh itu repot. Oke, yang lainnya dong ya, tambahin ya. Nah, biar IBS lebih ini. Oke, saya kira nggak ada lagi. Pak Sparta tidak perlu menguji, saya kira karena pembimbingnya tinggal ngasih nilai saja. Untuk itu prestasi dan tanya jawab sudah selesai. Bu Wulan, tolong ini dulu diumpetin dulu. Baik, Nadia, minta tolong live dulu ya. Baik. Nanti setelah selesai diskus nilainya, saya tanya kembali. Silakan. Ya, sudah menghilang. Ya, sudah, Pak Komar. Ya, sudah ya. Oke. Nadia, gimana perasaannya? Perasaannya Kira-kira? Lulus apa enggak nih kira-kira? insya Allah lulus, Pak. Waduh, pede. Pede sekali ya. Ya, saya lihat kamu tangkas sekali ya menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Dik-Dik ya. Soalnya ada beberapa yang harus dikoreksi ya. Ya. Ya, biar cepat ya kita umumkan ya. Nah, kamu udah ini kerja di mana? Di Bank Mandiri, Pak. Oh, Bank Mandiri. Di Mandiri mana? Cilandak. Oh, Cilandak, Mandiri kamu? Umar tuh. dekat rumah dong ya. Cilandak itu di apa, di kampung itu. Kampung apa namanya? Di gedung Sibisnya, Pak. Oh, gedung sini. Iya, iya. Oke deh. Ya, saya umumkan ya. Untuk Nadia ya. Nadia benar ya namanya ya. Iya. Ya. Selamat ya. Nadia lulus ya. Dengan nilai 8101 ya. Nah, ya lulus ini bukan berarti bebas tugas ya. Itu 2 minggu waktunya untuk mengkoreksi beberapa masukan dari Pak Dik-Dik dan saya juga ya, ada beberapa. Itu tolong dibetulkan gitu ya. Selamat ya. Tapi bukan berarti selesai ya, apalagi sudah kerja kan, harus makin menempa ya untuk biar karirnya lebih oke kan gitu ya. Baik, kalau gitu Pak Sparta mungkin ada ujangan Pak sebagai pembimbing maupun sebagai waket 1 Pak. Oke, terima kasih Pak Komar. Mungkin saya sebagai pembimbing aja ya. Karena waket 1-nya nanti saya sudah selesai lah. Jadi gitu. Ya, Mbak Nadia itu saya ucapkan selamat ya kepada saudara sudah lulus S1 dengan berbagai perjuangan yang luar biasa. Saudara bekerja, kuliah, kemudian juga ambil skripsi juga, berkali-kali juga kadang nggak datang saya bimbingan ya. Terus datang lagi, hilang lagi, datang lagi ya. Sehingga target
4 bulan jadi lewat. Kamu udah setahun ya? Iya Pak, saya udah Udah setahun extend. ya. Udah extend. Harusnya kan targetnya 4 bulan, tapi nggak bisa kamu keburu ya. Karena bekerja Iya. itu ya, jadi setahun itu cukup. Ya untuk masa bekerja nggak apa-apa lah. Daripada mahasiswa nggak bekerja kan harus target 6 bulan kan. Nah dengan selesai kamu ini maka kamu bisa, nggak tahu di Mandiri apakah kamu bisa berangkat tetap nggak dengan selesai ini? Insya Allah Pak bisa. Tapi Bisa saya ya. juga mau coba ke perusahaan lain mungkin. Iya, coba boleh bisa lain juga ya. Karena kamu akuntansi lumayan lah. Akuntansi itu cepat sekali dapat pekerjaan ya. Asal jangan milih-milih aja ya. Cepat sekali. Anak IPS pagi itu berapa kali masuk bimbingan saya satu pagi udah ada yang kerja. Mungkin lebih separuh udah mulai dapat kerjaan kan. Jadi lumayan juga. Dan untuk itu kami harapkan juga kalau sudah nanti S2 ya bisa ke IBS ya, dapat diskon. Kalau bisa sekolahnya sampai S2 lah, minimal sampai S2, jangan sampai S1. S2 itu kuliahnya nggak seberat S1 ya. S1 itu 146 SKS, sedangkan S2 cuma 36 SKS ya. Dan nggak berat, 3 semester udah selesai. Bikin tesis juga nggak ada beda sama S1 ya, beda-beda sedikit doang ya. Ujian tesis juga nggak ada bedanya. Jadi sayang kalau nggak dilanjutkan ke S2 ya. Nah itu yang. Dan kemudian berikutnya lah, saya ucapkan terima kasih juga Pak Didik, Pak Komar yang sudah uji hari ini ya. Dan sebelum saya tutup, mungkin sebelum saya selesai, saya ingin nanya ke Nadia, yang udah esensi itu Ekstensi Pak, esensi dari D3 mana? dari Iya. D3 UPN. UPN ya. Jadi Iya. selama kuliah esensi ini apakah kami ingin tahu bagaimana kesan kamu terhadap IBS, baik dari sisi dosennya, kemudian dari sisi fasilitas akademik ya, kemudian dari sisi keamanan ya, kemudian juga sisi kurikulum ya. Bagaimana kesan kamu yang positif sama negatif ya? Silakan. Baik Pak, pesan-pesan saya selama di IBS, ya alhamdulillah di IBS saya ketemu dengan teman-teman yang mungkin sepernasib ya gitu ya, yang sambil kerja, kuliah gitu. Terus alhamdulillah dipertemukan juga dengan dosen-dosen yang mendukung, mensupport, yang juga alhamdulillah baik terhadap mahasiswa-mahasiswanya. Mungkin kalau ada kesulitan selalu dibantu. Kalau untuk kekurangan IBS, ya Pak, menurut saya IBS bagus sih Pak, nggak ada ininya kekurangannya. Terus banyak dikenal juga terutama di perbankan juga sudah terkenal banyak. Oh ya ini dari IBS ya, oh ya IBS tuh yang di belakang LPPI itu ya, iya Pak gitu. Jadi banyak juga lulusan-lulusan IBS yang berhasil gitu, insya Allah. Gitu aja sih Pak. Dari gedungnya juga bagus IBS. Iya. Fasilitasnya juga. Terima kasih Nadia ya, terima kasih banyak. Salam ke orang tua kamu ya, sama adik kakaknya ya. Baik Pak, selamat ya. Mas Hari ini Fatma. tidur paling enak nih. Selamat sebelum malam nih, sampai Paknya tidur jam 6 langsung. Habis langsung tidur. Penuh perjuangan ya. Ya, silakan Pak Komar. Ya Pak Dik-Dik, monggo Pak Dik-Dik. Terima kasih motivasi itunya di sini. Enggak nih, kelas kamu udah ada belum? Kan kamu udah keluar nih. Gimana Pak? Tolong ini pasakan IBS ya. Siap Pak. Dirinya, oke ya. Iya siap. Yang ada 3 UPN-nya juga kamu tarik lagi dah. Oke. Jadi belajar ya. Tolong pesan nama si siapa? Maria ya. Terus Oh iya selesaiin Pak. ya. Iya baik Pak. Nanti dipesankan ke Maria. Ya, ya oke. Nadia, saya mengucapkan selamat sekali lagi ya. Terus sampaikan juga selamat dari kami ya, penguji dan pembimbing kepada keluarga atau orang tua di sana ya. Sudah lulus ya. Oke. Dan mudah-mudahan ke depan makin sukses dan tidak berhenti sampai di S1 kata Pak Sparta tadi ya. Memang ini jurusan akuntansi kan sebenarnya bidang profesi ya. Jadi sebaiknya ya diteruskan ya supaya jadi ekspertis, jadi bisa jadi konsultan ya kalau jadi akuntan kan gitu ya. Ngambil sertifikasi di IAI, di API kayak gitu.
syukur-syukur jadi akuntan publik ya, buka kantor akuntan publik tuh bisa tuh kan. Amin. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi Pak Sparta, Pak Dik, gimana? Cukup ya? Ya. Baik, terima kasih semuanya, kita tutup ya. Alhamdulillah. Foto bersama. Oh ya, foto bersama betul. Nadia, foto Nadia. Ya, Pak. Kenang-kenangan ya. Di foto ya Pak, screenshot. Foto. Bentar dulu, saya actionnya supaya nggak kelihatan aki-akinya. Siapa? Kasih lampu Pak, kasih lampu. Aki-aki ya. Di Oke. foto ya Pak. Satu. Taruh, Mbak jatuh HP-nya. Ya, mulai. Aduh. Ya. 1, 2. Sudah Pak. Nah, Oke. nanti ya, kirim ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ya. banyak. Pak Nini, Pak Sparta. Ya, Terima kasih banyak Nadia. ya. Ya Pak Didik, terima kasih banyak Dik, Pak Komar. Ya, sama-sama Bu Wulan juga, saya terima kasih Bu Wulan ya. Terima kasih. Ya, Ada. terima kasih Pak Sparta, Pak Komar, Pak Iya. Didi. Ya, Sudah. pamit dulu ya, izin ya. Iya Pak. Ya, monggo Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bu Wulan udah